10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali dan semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari perataan paragraf dan gaya font dalam HTML dan CSS. Mari kita praktikkan bagaimana memberikan perataan paragraf dan gaya font pada HTML dan CSS. Mari kita praktikkan cara membuat perataan paragraf dan gaya font pada HTML dan CSS. Yang pertama kita membuka Visual Studio Code. Nah, sekarang kalau terbuka ya, ada file yang belum ditutup seperti ini. Maka yang pertama kita lakukan adalah kita buka dulu file, kemudian close folder. Setelah itu ya, kita buka dulu file explorer, lalu kita buat folder untuk menampung semua file latihan pada hari ini. Jadi itu kita tekan aja tombol new folder, lalu kita ketikkan nama foldernya ya, perataan paragraf dan gaya font. Setelah itu, nah sekarang saya akan mengambil file icon yang saya gunakan sebagai favicon. Nah, jadi saya letakkan filenya di dalam folder perataan paragraf dan gaya font. Yang selanjutnya kita kembali ke Visual Studio Code. Welcome script ini kita closekan aja, lalu kita buka file new text file. Kemudian kita deklarasikan dulu dokumen yang kita buat ini merupakan dokumen HTML. Jadi kita buka dulu kurung sudutnya, lalu tanda seru doc type HTML. Lalu kita tutup dengan kurung sudut penutup. Lalu kita enterkan. Selanjutnya kita deklarasikan bahasa utama dari dokumen ini HTML language, HTML lang ya. Setelah itu, setelah sama dengan di antara kutip pembuka dan kutip penutup, kita ketikkan ID sebagai bahasa Indonesia. Kemudian kita tutup dengan kurung sudut penutup. Nah, sekarang sudah muncul /HTML sebagai penutup dari dokumen HTML. Kita enterkan. Kemudian kita bentuk bagian head. Kemudian kita enterkan lagi. Sekarang kita bentuk dulu. Kita deklarasikan karakter yang kita gunakan, meta char set, sama dengan, nah di antara kutip ganda pembuka dan kutip ganda penutup kita ketikkan UTF tanda kurang 8. Selanjutnya kita ketikkan, perhatikan posisi kursor ya. Posisi kursor itu ada di sebelah kanan dari kutip ganda penutupnya. Kita ketikkan slash, lalu kurung sudut penutup. Dan kita enterkan. Sekarang kita deklarasikan meta name. Sama dengan viewport selanjutnya konten sama dengan width sama dengan device width
koma, initial scale, sama dengan 1.0. Kemudian di sebelah kanan dari kutip ganda penutup kita berikan slash kurung sudut penutup. Dan kita enterkan. Sekarang kita ketikkan di bagian title, kita mau bentuk bagian title, kita buka dulu kurung sudut penutup pembukanya. Kita ketikkan title. Kemudian title-nya kita berikan teks dan gaya font. Yang berikutnya, di belakang slash title kita enterkan, lalu kita berikan link rel sama dengan style sheet. Kemudian spasi dulu, lanjutannya href sama dengan, nah sekarang kita berikan nama file CSS nya style.css. Selanjutnya link rel sama dengan icon, karena kita mau memberikan favicon ya pada tab browser. Href sama dengan, nah sekarang kita kembali ke file explorer, kita klik kanan, kemudian rename. Nah yang mau kita blok keseluruhannya, mulai dari file name dan extension name nya. Ctrl C atau klik kanan copy, kembali ke Visual Studio Code dan klik kanan di yang berkedip ini, tekan aja paste. Lanjutannya type sama dengan icon, type sama dengan image slash x tanda kurang icon, seperti ini ya. Kemudian tutup kurung sudut. Selanjutnya sekarang kita tes dulu, klik kanan open with live server. Nah ini harus ada open folder ya, jadi kita buka dulu file open folder. Nah folder yang mau kita buka, kita cari dulu, kita browse dulu ya. Jadi yang mau saya buka adalah folder perataan paragraf dan gaya font. Jadi ini diklik aja lalu select folder. Ini harus saya save dulu dokumen ini, saya savekan dulu. Saya save ke dalam folder belajar, folder perataan paragraf dan gaya font. File name-nya index. Setelah itu baru saya buka kembali foldernya. Oh ini udah otomatis ya. Kalau ada muncul seperti ini, seperti biasa kita tekan aja yes I trust the authors. Setelah itu di sini udah nampak ya ada index HTML ya. Tekan aja tombol yang ini ya, Explorer. Nah, selanjutnya di bawah head, selanjutnya di samping slash head ya, enterkan dulu. Kita bentuk bagian lainnya yaitu body. Kemudian penutupnya slash body. Nah sekarang yang mau kita lakukan yaitu kita akan membentuk di bagian header.
Oke. Lalu untuk headernya kita berikan H1. Selanjutnya kita berikan judulnya ya. Judulnya adalah perataan paragraf dan gaya font. Berikutnya kita klik kanan dulu, open with live server. Nah, di sini udah muncul ya, untuk headernya sudah ada. Sekarang kita mau atur headernya berada di tengah, dan header ini memiliki padding dan warna background dari header, serta untuk body dari HTML ini juga harus memiliki warna. Jadi caranya yaitu kita harus membentuk file CSS. Kita buka file, new text file. Ini kita savekan dulu ya. Kita buka file lalu save as. Save as-nya harus di dalam folder perataan paragraf dan gaya font, atau di folder yang sama ya. Kalau misalkan kalian menggunakan folder dengan nama lain, silahkan. File name-nya style. Save as type-nya harus kita pilih CSS. Nah, ini udah berubah ya di sini. Kemudian kita atur di bagian, kita mau atur bagian body. Kita ketikkan body spasi, kita buka kurung kurawal, enter kan. Nah, sekarang kita mau berikan background color. Untuk background color ya, biasanya kalau warna background color untuk body itu yang tidak membuat mata sakit. Contohnya yang seperti ini, yang warnanya pudar-pudar, atau yang muda ya, muda dan pudar. Kemudian kita buka dulu di index, lalu open with live server. Nah, di sini udah terlihat ya, di bagian body sudah ada warnanya. Nah, sekarang untuk headernya kita mau buat supaya tulisannya ini di tengah, dan headernya ini memiliki padding dan background color untuk header. Kita kembali ke Visual Studio Code, di stylenya ini. Di penutup dari body kita enterkan, kita ketikkan header. Lalu spasi, kita berikan kurung kurawal, enterkan. Nah, sekarang yang mau kita berikan adalah text align. Center ya, seperti ini. Lalu untuk paddingnya kita berikan misalkan 12 pixel. Kemudian untuk background colornya kita enterkan dulu, kita ketikkan background color. Kalau mau menerima rekomendasinya boleh, tapi disarankan untuk membuat alur kita sendiri ya. Background colornya kita bisa bebas memberikan warna. Misalkan ya, saya berikan medium aquamarine. Nah, kalau nggak suka medium aquamarine ya kita masih bisa ubah. Kita klik aja kotak warna ini, kita scroll ke bawah. Nah, tinggal kita pilih aja mau warna apa ya. Selanjutnya kita buka index, klik kanan, open with live server. Nah, ini udah nampak ya. Tapi supaya paddingnya itu agak membesar, kita harus ubah ukuran paddingnya ya. Kita kembali ke CSS. Paddingnya kita berikan misalkan 15. Kita kembali ke index, lalu klik kanan, open with live server. Lalu yang mau kita berikan, kalau 15 masih terasa masih kurang ya. Sekarang saya berikan aja
stylenya ini 18. Kemudian yang mau diberikan selanjutnya adalah border radius. Saya berikan ukurannya 10 pixel. Kalian bebas menentukan sendiri ya ukurannya mau berapa ya. Selanjutnya kita buka halaman index, lalu klik kanan open with live server. Nah, sekarang yang mau kita atur adalah warna tulisannya. Warna tulisannya di sini kan kalau warna padding untuk background pada header ini kan masih biru ya, biru tua dengan hitam, terasa agak sakit mata. Jadi kita buka di style CSS, kita berikan color. Nah, colornya titik 2. Kalau kita bisa ketikkan gini, white, lalu titik koma. Kemudian kita bisa tambahkan lagi ya, font family. Setelah itu tinggal dicari aja kita mau pakai font yang mana ya. Misalkan ya saya cari ya. Nah, ini ada Lucida. Begini. Kemudian kita buka dulu index, klik kanan open with live server. Nah, di sini kan udah lebih enak ya, lebih enak dilihat. Sekarang yang saya mau lakukan, saya mau perbesar paddingnya dulu ya. Saya mau pakai 22. Oke, udah lebih besar ya untuk paddingnya. Nah, yang berikutnya, setelah header, kita atur di bagian section. Kita enterkan, lalu kita berikan ya paragraf, tag paragraf, lalu kita ketikkan. Oh, bukan tag paragraf. Kita berikan H2. Judul utama itu kan H1. Jadi kalau subjudulnya adalah H2. Perataan teks. Lalu kita klik kanan, open with live server. Nah, ini udah muncul perataan teksnya. Berikutnya di posisi kursor di samping slash H2, lalu kita enterkan, kita berikan tag paragraf. Kemudian kita ketikkan rata kiri. Setelah itu enter lagi, kita berikan lagi tag paragraf. Nah, sekarang paragraf yang mau kita ketikkan ya, teksnya itu kita sediakan dulu yang agak panjang aja ya. Ini udah saya sediakan, jadi kalian bisa menggunakan teks kalian sendiri. Nah, sekarang saya akan meletakkan teksnya ini di sini. Nah, gini ya. Tapi di depan tag paragraf ini ya kita mau berikan kelas ya, kelas sama dengan, nanti otomatis muncul kutip pembuka dengan penutupnya. Di antara kutip pembuka dan penutup kita ketikkan paragraf
1 seperti ini ya. Jangan ketik seperti ini ya. Nah, nggak boleh, harus ada penghubungnya ya. Mau pakai underscore boleh, mau pakai tanda kurang juga boleh. Selanjutnya, sekarang yang mau saya atur adalah kelas untuk paragraf 1. P kelas ini kegunaannya yaitu untuk membungkus paragraf pertama ini loh, paragraf dari teks yang ini. Nah, sekarang di CSS saya lanjutkan, enterkan dulu titik paragraf 1 spasi buka kurung kurawal, enterkan. Nah, yang mau diatur adalah yang pertama, text align. Sama dengan text align bukan sama dengan titik 2 left. Selanjutnya yang mau diatur adalah color. Colornya silakan gunakan warna pilihan kalian sendiri. Selanjutnya, kalau mau kita atur lagi, silakan font size. Font size-nya misalkan ya 14 pixel. Ya. Oke, ini ya. Lalu kita klik kanan, open with live server. Nah, sekarang kita akan berikan padding untuk paragraf pertama. Kita buka style CSS. Lalu kita berikan padding. Paddingnya kita berikan 20 px. Kita klik kanan dulu di index, open with live server. Oke, belum ada perubahan. Saya buka kembali CSS. Background colornya belum ada. Saya jalankan kembali. Di sini belum kelihatan ya ada perubahan ya. Oh, ternyata saya salah mengetikkan. Ini harusnya paragraf. Oke. Sekarang saya klik kanan, open with live server. Ya, ini udah ada perubahan, cuma di sini font colornya terlihat membuat mata sakit. Jadi untuk font colornya saya ubah. Paddingnya saya kecilkan, ini menjadi 10. Kemudian font colornya saya coba pakai warna lain ya. Nah, ini udah enak dilihat ya.
Jadi begini untuk memberikan rata kirinya ya. Jadi paragraf ini sudah memiliki rata kiri. Selanjutnya masih di bagian section. Ini dapat kita scroll ke sebelah kanan pas sampai di sininya. Nah, di sini enter kan. Lalu kita berikan tag paragraf rata kanan, rata tengah. Nah, seperti ini. Supaya nggak capek ya, ini dapat kita kopikan ini ya. Kita blok, lalu klik kanan, copy. Setelah itu, kita letakkan kursor di sini, /p rata tengah ini, lalu enter kan. Kemudian klik kanan, paste. Cuma yang mau kita ubah adalah kelasnya ini. Kita ubah menjadi paragraf 2. Lalu di CSS-nya juga kita ubah ya. Kita akan bentuk CSS untuk paragraf kedua. Titik paragraf 2. Spasi, buka kurung kurawal, enter kan. Nah, sekarang yang mau kita atur text align-nya. Center. Kemudian titik koma. Selanjutnya color-nya. Nah, color-nya misalkan warna salmon. Berikutnya padding 10 pixel seperti yang di atas. Selanjutnya background color. Untuk background colornya saya pakai warna conceal. Berikutnya kita buka index, klik kanan, open with live server. Ya, udah terlihat juga di sini rata tengah. Sekarang kita bentuk untuk rata kanan. Posisi kursor di sini enterkan dulu ya. Kita buka tag paragraf. Kita ketikkan rata kanan. Lalu enter lagi. Nah, sekarang untuk paragraf kelas dari paragrafnya saya ubah jadi 3. Oh, ini ada kelebihan. Ini saya hapus dulu. Nah, ini udah rapi ya. Sekarang untuk kita buka ke CSS kembali. Sekarang diatur untuk paragraf ketiga, titik paragraf 3. Lalu spasi, buka kurung kurawal, enter kan. Nah, sekarang untuk text align-nya, karena kita mau bentuk rata kanan, maka text align-nya harus right. Setelah itu titik koma, enter. Berikutnya warna teksnya color titik 2. Nah, untuk warna teksnya bebas diatur sendiri ya. Kemudian titik koma. Untuk paddingnya ini saya ambil aja untuk paddingnya 10 ya. Padding 10 px. Titik koma. Setelah itu background colornya saya ambil dari rekomendasi aja nanti. Nah, ini ada.
seperti ini. Sekarang saya buka dulu indeks, klik kanan open with live server. Oke, udah bagus. Sekarang untuk yang selanjutnya, rata kiri dan kanan. Di posisinya tadi terakhir harusnya di sini, enterkan. Kita buka lagi tag paragraf, lalu rata kiri dan kanan. Setelah itu enterkan. Nah, ini hasil kopiannya tadi ya. Sekarang yang mau diubah adalah kelas dari paragrafnya menjadi 4. Lalu kita buka style CSS, enterkan, titik paragraf 4, lalu spasi kurung awal pembuka, enterkan. Nah, kalau sekarang kalau kita mau terima ini semua, accept aja seperti ini. Kita buka indeks, klik kanan open with live server. Ya, jadi di sini 4 jenis peratan teks ini udah kita lihat ya. Nah, ini saya akan ubah nih tulisan peratan teks ini menjadi paragraf. Jadi saya ke atas dulu. Ini dia. Saya ganti menjadi perataan paragraf. Selanjutnya masih tetap di bagian section. Di sini ya, di akhirnya kan di sini tadi ya. Sekarang saya akan berikan H2 juga. H2. Nah, sekarang saya ketikkan gaya font. Setelah itu, sekarang saya mau memberikan untuk paragrafnya langsung ya. Saya copy aja langsung dari sini. Cuma kelas paragrafnya diganti jadi 5. Nah, setelah diganti, sekarang saya atur dulu untuk CSS dari paragraf kelas paragraf kelima ya. Titik paragraf 5, spasi buka kurung kerawal, enterkan. Nah, untuk teks align-nya di sini saya gunakan teks align-nya, saya ganti, saya mau pakai justify. Seperti ini. Setelah itu color tidak ada perubahan, saya cuma mau ini aja. Klik kanan open with live server. Nah, sekarang yang mau diberikan adalah gaya font ya. Gaya font itu, font style itu sebenarnya ada 3, ada bold, italic, underline. Bold itu cetak tebal, italic itu cetak miring, underline itu garis bawah. Cuma di dalam HTML ya, ada lagi, ada strong, ada emphasis. Bold dengan strong kita lihat terlebih dulu. Kita balik lagi ke Visual Studio Code. Nah, sekarang saya berikan ya pada paragraf kelima yang ini, pada kata maling kundang.
saya berikan efek bold-nya ya. Begini, kita buka dulu kurung sudutnya, lalu kita ketik huruf B, tutup kurung sudut. Nah ini kan slash B nya langsung muncul. Ini dihapus slash B nya. Lalu di belakang kundang, berarti di belakang G, kita buka dulu kurung sudut, lalu kita pilih slash B seperti ini. Nah kita klik kanan, open with live server. Terlihat di sini ya, sudah tercetak tebal ya untuk kata maling kundang. Selanjutnya, sekarang untuk strong itu juga mirip dengan bold, cuma ada bedanya. Perbedaannya gini. Sebagai contoh ya, saya letakkan di paragraf pertama. Di sini, lalu strong, tutup kurung sudut. Kalau otomatis muncul slash strong, ini dihapus saja. Lalu di belakang G, di sini kita ketikkan sudut kurung pembuka, lalu kita pilih slash strong. Klik kanan, open with live server. Jadi di sini satu, kemudian satu lagi, saya lihat dulu ya, di rata kiri ada malin kundang yang ini, yang saya berikan strong. Nah ini dia, sama-sama cetak tebal, cuma bedanya kalau strong itu kita berikan apabila kita mau memberikan makna penting ya. Makna penting itu biasanya bisa untuk judul atau untuk suatu kata yang rasanya kita itu penting dan ini akan membantu kita dalam meningkatkan SEO dari suatu website. Sebagai contoh ya, saya berikan strongnya di header. Ini saya berikan. Jadi di depan huruf P dari perataan paragraf, dibuka dulu kurung sudutnya, lalu kita ketikkan strong, tutup kurung sudut. Nah, apabila muncul seperti ini, dihapus saja dulu. Kemudian di belakang T ini kita tutup dengan slash strong. Nah, seperti ini. Klik kanan, open with live server. Terlihat ini agak tebal dikit dibandingkan tadi. Berikutnya, sekarang kita akan memberikan efek italic. Sebagai contoh ya, saya berikan di paragraf pertama. Yang mau saya berikan italicnya adalah pada kata anak, yang ini. Jadi kita buka dulu kurung sudut, lalu kita ketikkan i kecil, tutup kurung sudut. Nah, sekarang slash i nya dihapus. Harusnya posisi slash i ada di belakang anak, di sini. Lalu kita berikan slash i. Klik kanan, open with live server. Nah, di sini ya, udah tercetak miring yang ini. Nah, yang berikutnya, sekarang kita mau memberikan efek underline. Nah, untuk underline di sini agak unik ya. Kalau untuk underline ya, saya akan memberikan underline-nya di paragraf kedua. Underline-nya yaitu untuk kata berkisah. Caranya gini. Kita buka dulu kurung siku,
span class sama dengan kutip ganda pembuka garis bawah 1 kutip ganda penutup. Oh, ini harusnya ada kutip ganda penutup, baru kita tutup kurung sudutnya. Yang selanjutnya yang mau kita hapus ya, ini slash span. Ini kita hapus, lalu kita harus letakkan di belakang berkisah. Buka dulu kurung sudut, kemudian slash span. Selanjutnya kita buka di style CSS. Nah, sekarang kita atur untuk span class itu, untuk kelas garis bawah. Span class itu maksudnya yaitu membungkus suatu kata ya, atau kelas dari suatu kata. Jadi kita enterkan titik garis bawah 1 spasi, buka kurung kurawal, enterkan. Lalu kita berikan text decoration. Ini text decoration-nya. Nah, text decoration-nya ini ada bentuk-bentuknya ya. Karena kita mau memberikan garis bawah, jadi kita pilih underline. Nah, seperti ini. Lalu titik koma. Setelah titik koma, enter. Setelah enter, kita mau berikan untuk warna garis bawah text decoration color. Kalau mau kita terima rekomendasinya, kita accept aja. Lalu kalau kita mau ubah warnanya, tinggal kita ubah begini. Kita klik dulu, misalkan ya kita mau berikan warna ini. Nah, begini. Kita lihat dulu hasilnya. Klik kanan, kita buka indeks, klik kanan, open with live server. Ini tadi di paragraf kedua ya, span kelasnya garis bawah 1. Nah, ini dia. Inilah garis bawahnya. Nah, kemudian kalau kita mau menebalkan garis bawah ya, kita kembali ke CSS. Ini di sini ya, kita enterkan text decoration thickness, ketebalan garis bawah. Kalau di sini saya pakai 2px ya. Ini saya setkan dulu. Setelah 2px itu 2 pixel maksudnya. Kemudian kita klik kanan, open with live server. Nah, di sini udah terlihat garis bawahnya agak tebal. Jadi beginilah cara mengatur ketebalan garis bawah ya. Bagaimana kalau garis bawahnya itu kita mau gunakan jenis yang lain ya? Kita nggak mau bentuk garis bawah yang biasa, yang solid. Kalau mau kita ubah, maka kita tambahkan di
CSS. Di sini kita enterkan text decoration style. Tapi kalau wavy-nya ini mau kita hapus ya kita hapus aja. Nah gini, ini kan udah keluar ya. Ini ada jenis-jenis garis bawah ya, bisa dites satu persatu. Contohnya ya, saya pakai dot. Kemudian index, kita buka kembali index, klik kanan, open with live server. Nah di sini jenis garis bawahnya udah berubah ini. Yang selanjutnya, kalau kita mau menggabungkan kombinasi dari font style atau gaya font, sebagai contoh di paragraf ketiga, saya akan berikan sebagai contoh pada kata durhaka ya. Ini saya akan berikan bold dan italic. Caranya seperti ini. Kita buka dulu, lalu bold. Slash boldnya ini bisa diganti ya. Nah ini, lihat, ketikkan i langsung. Lalu penutupnya, nah penutupnya slash bold. Ini slash i nya udah muncul ya. Lalu slash, kita buka lagi slash bold, kita tutup. Kemudian kita buka, klik kanan, open with live server. Nah di sini ya, pada kata durhaka ya, yang ini sudah nampak terlihat cetak tebal dan cetak miringnya. Selanjutnya, sekarang kita akan membuat cetak miring yang versi emphasis. Emphasis itu berarti kan memberikan efek cetak miring tapi pun memiliki makna semantik, makna penting. Sebagai contoh, saya berikan di rata kiri. Buka kurung sudut, kita ketik EM, tutup kurung sudut. Nah, slash EM-nya muncul, ini dihapus. Kemudian di sini ya, di belakang i, buka kurung sudut, slash EM. Kemudian kita klik kanan, open with live server. Nah, ini udah jadi ya. Nah, sekarang saya akan berikan untuk empasisnya untuk rata tengah, kanan, rata kiri, dan kanan. Kemudian untuk gaya font saya berikan, saya lihat dulu ya di atas ya, gaya fontnya belum saya berikan. Saya berikan di sini strong, kemudian emphasis. Berikutnya penutupnya juga. Demikian juga untuk H2 gaya font ini ya.
Selanjutnya klik kanan, open with live server. Nah, di sini udah terlihat ya, sudah diberikan untuk emphasis dengan strongnya. Nah, sekarang saya akan kombinasikan bold, italic, dan underline sekaligus pada suatu kata. Di sini kata yang akan saya gunakan, saya akan ambil di paragraf keempat pada kata dikutuk. Saya buka dulu untuk tag bold, kemudian italic begini, ini saya hapus saja. Saya buka span class, garis bawah 2. Ini saya tutup dengan slash pen. Nah, kalau ini saya ganti aja ya, karena saya mau memberikan untuk suatu kata, jadi saya pakai aja nama kelasnya kata 1. Kemudian saya buka CSS, enter, titik kata 1, spasi, buka kurung kurawal, enter kan. Nah, tujuannya tadi kan saya mau memberikan efek bold, italic, dan underline. Boldnya font style. Setelah itu kalau untuk saya tes dulu ya dengan oblique Q. Klik kanan, open with live server. Ada kata apa tadi ya? Kata dikutuk ya. Oke, ada kesalahan. Jadi font stylenya harusnya italic, font weight-nya bold, ini. Setelah itu text decoration, underline, lalu warna garis bawahnya text decoration color langsung saya ambil dari rekomendasi ya, seperti ini. Kemudian saya kembali ke buka halaman indeks, klik kanan open with live server. Nah, di sini untuk kata durhaka udah ada. Tapi garis bawahnya nggak kelihatan. Nah, sekarang saya ganti dulu di CSS. Text decoration style. Nah, sekarang saya pakai solid ya. Warnanya saya ganti aja.
Ini hasilnya ya. Sudah terlihat dengan jelas. Setelah berhasil kita mempraktekkan cara memberikan perataan paragraf dan gaya font pada HTML dan CSS, mari kita mengingat kembali elemen HTML yang kita gunakan pada pertemuan kali ini. Tag pembuka P dan tag penutup /P merupakan elemen paragraf. Tag pembuka B dan tag penutup /B merupakan elemen cetak tebal. Tag pembuka I dan tag penutup /I merupakan elemen cetak miring. Tag pembuka strong dan tag penutup /strong merupakan elemen cetak tebal dan memberikan makna semantik. Makna semantik ini maksudnya adalah memiliki makna penting. Jadi kalau suatu kata diberikan elemen strong, maka kata tersebut memiliki cetak tebal dan memiliki makna penting. Yang biasanya makna penting ini berpengaruh terhadap SEO pada suatu website. Tag pembuka EM dan tag penutup /EM, EM adalah kepanjangannya adalah emphasis, merupakan elemen cetak miring dan memberikan makna semantik. Tag pembuka P class dan tag penutup /P merupakan kelas dari suatu paragraf, atau dengan kata lain ya, paragraf yang kita berikan elemen kelas ini digunakan untuk membungkus paragraf tersebut. Kemudian tag pembuka span class dan tag penutup /span kegunaannya yaitu memberikan kelas pada suatu kata, atau dengan kata lain ya, span class ini digunakan untuk membungkus suatu kata. Sekarang kita perhatikan properti CSS yang kita gunakan dalam pertemuan kali ini. Line height digunakan sebagai spasi antar baris. Text align digunakan sebagai perataan teks. Text decoration merupakan efek hiasan pada teks. Text decoration color merupakan warna efek hiasan pada teks. Text decoration style merupakan gaya efek hiasan pada teks. Text decoration thickness merupakan ketebalan efek hiasan pada teks. Demikianlah materi perataan paragraf dan gaya font pada HTML dan CSS pada hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu pada materi selanjutnya.